Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada para peserta kolokium yang telah hadir pada kolokium kali ini. Kita akan segera memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada kolokium fisika daring yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Fisika LIPI. Kolokium fisika ini rutin dilakukan setiap Selasa pada pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan pembicara dari internal Pusat Penelitian Fisika LIPI maupun pembicara tamu dari luar LIPI. Nah, topik yang disajikan sangat beragam dan mencakup penelitian-penelitian fisika terkini, mulai dari fisika partikel, fisika material, optik, hingga instrumentasi fisika. Nah, hingga hari ini kita telah menyelenggarakan kolokium fisika online sebanyak 8 kali. Sehingga edisi hari ini adalah kolokium fisika yang ke-9. Insya Allah kita akan rutin terus menyelenggarakan kolokium ini hingga setidaknya akhir tahun 2020. Nah, untuk hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Dr. Wildan Panji Teresna dengan judul Design and Measurement of Silicon Slab Optical Waveguides, atau bahasa Indonesianya desain dan pengukuran pandu gelombang optik berbasis plat silikon. Namun sebelum kita mulai akan saya bacakan dulu sekilas profil Pak Wildan. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan Fisika Universitas Diponegoro, Semarang, kemudian lanjut S2 di jurusan Teknik Elektro Universitas Indonesia, dan baru-baru ini meraih gelar doktor dari Kanazawa University, Jepang. Spesialisasi beliau adalah fisika optik, khususnya laser. Nah, untuk pelaksanaan kolokium hari ini, presentasi akan berlangsung selama 1 jam kurang lebih untuk presentasi, lalu disusul dengan tanya jawab kurang lebih 30 menit. Saat tanya jawab, kami membebaskan Bapak Ibu untuk menulis chat dengan bertanggung jawab. Nah, saat sesi tanya jawab juga silahkan jika ada yang mau bertanya melalui audio dan menampilkan video. Bagi peserta yang bergabung dengan live FB, kami mempersilahkan bertanya melalui kolom komentar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kami persilahkan Pak Wildan untuk mulai share screen dan untuk presentasinya. Baik, Pak Wildan, bisa mulai share screen. Ya. Oke. Sebentar, Pak. Ya, bisa dimulai. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Oke. Sudah boleh langsung ya, Pak? Boleh, Pak. Silahkan, Pak. Oke, yang terhormat Kepala Pusat Penelitian Fisika, yang terhormat para senior peneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI, dan Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, di pagi hari ini yang sangat cerah begitu ya di Serpong, ya izinkan saya menyampaikan sedikit oleh-oleh dari hasil pembelajaran selama kurang lebih 3 tahun. Namun sebelumnya izinkan saya memberikan sedikit prolog begitu. Jadi mungkin nanti jika dalam penyampaian saya banyak menggunakan bahasa-bahasa yang tidak terlalu baku ataupun bahasa-bahasa yang casual gitu, mohon dimaklumi dan dimaafkan begitu ya. Jadi nanti terkesannya kolokium ini tidak formal begitu. Oke. Yang kedua, ya jika Bapak Ibu mengikuti kolokium fisika sebelumnya yang sudah 8 kali itu, mungkin kan terlihat sangat saintifik begitu ya. Tapi mungkin yang akan saya sampaikan ini tentang rekayasa engineering. Jadi barangkali tidak semenarik ekspektasi Bapak Ibu semuanya. Ya mohon dimaklumi begitu. Oke, dan yang terakhir sebetulnya secara de jure apa yang diiklankan oleh admin kemarin ya secara resmi saya belum menyandang gelar yang ada di depan nama ya, tapi mudah-mudahan sebagai doa karena ini prosesnya terus berlanjut, insya Allah akan segera sertifikatnya di tangan dan sudah boleh sah menggunakannya. Oke, itu sekedar prolog saja Bapak Ibu karena ini 1 jam gitu. Jadi sangat lama ya.
Jadi apa yang akan saya sampaikan ya judulnya tadi sudah disebutkan, desain dan pengukuran dari optical waveguide berbasis plat silikon begitu ya. Jadi jelas di sini novelty-nya adalah desain. Kemudian setelah desain itu jadi maka dilakukan pengukuran untuk mengetahui karakteristiknya. Kemudian objek dari penelitiannya adalah silicon slab optical waveguide begitu. Jadi di slide pertama ini ya sekaligus saya mengucapkan terima kasih karena kemarin kuliah itu juga dibiayai dari Ristek. Kemudian institusinya adalah Chikanagawa University. Tapi my body and soul tetap terpatri di LIPI begitu. Oke. Untuk memandu presentasi saya coba membuatkan outline. Pertama tentang latar belakang dan tujuan, kemudian yang kedua tentang komponen dalam optical circuit, dan yang ketiga tentang desain sekaligus simulasinya tentang slab waveguide tersebut. Tinjauannya ada beberapa yaitu taper, reflected mirror, half mirror, serta vectorial vector. Kemudian yang keempat adalah experimental setup, yang kelima adalah hasil, dan yang terakhir adalah summary. Oke, untuk yang pertama ini tentang latar belakang dan tujuan. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa perkembangan teknologi itu hampir di semua sisi itu dari dulu sampai sekarang ataupun dari sekarang ke masa yang akan datang arahnya menuju sesuatu yang compact, sesuatu yang integratif, sesuatu yang multifungsi gitu ya. Tak terkecuali dalam optical waveguide. Jadi sekilas tentang optical waveguide itu sebuah media saja di mana cahaya itu akan dilewatkan di dalamnya. Teman-teman komunikasi mungkin memandang optical waveguide ini kalau cahaya lewat mungkin bisa disisipkan data di dalamnya, ataupun seperti teman-teman yang dari optoelektronik lakukan dalam bidang sensor ataupun dalam bidang lainnya. Yang ya seperti kita ketahui yang sudah proven itu kan optical fiber ya. Jadi kalau kita melihat di sini, misalkan kita membandingkan beberapa optical waveguide, satu misalkan optical fiber, yang kedua adalah channel waveguide, dan yang ketiga bahwa baru masih channel waveguide dengan ukuran yang berbeda. Maka ketika kita tinjau optical fiber itu berbahan dasar silika, biasanya refractive index-nya berbeda antara core dan cladding-nya. Kemudian channel waveguide juga sama berbahan dasar silika, dan dari optical waveguide yang lain berbahan dasar silikon yang dilapisi oleh silika. Sehingga dengan perpaduan material penyusun tersebut kita dapat menghitung refractive index kontrasnya. Optical fiber itu sangat kecil, less than 1% ya. Kemudian untuk channel waveguide kira-kira 6%, tapi perpaduan antara silikon dan silika bisa menghasilkan refractive index kontras yang tinggi. Artinya optical confinement faktornya itu bisa tinggi. Artinya cahaya dapat terkungkung di dalam media yang dilewatkan itu sangat bagus. Kemudian kalau kita tinjau dari core size-nya, optical fiber kita jelas tahu bahwa untuk single mode fiber begitu kurang lebih sekitar 10 mikron. Belum nanti ada cladding-nya sehingga terlihat besar. Kemudian untuk channel waveguide ukurannya kurang lebih 3 kali 3 mikrometer, tetapi perpaduan antara silikon dan silika dapat menghasilkan sesuatu yang lebih kecil dari itu, sehingga sekitar 0,2 kali 0,4 mikrometer. Kemudian kalau kita tinjau dari minimum bending radius itu sekitar 5 mm begitu dari optical fiber. Artinya kalau optical fiber di bending lebih kecil dari itu mungkin akan terjadi leaking atau loss atau dan sebagainya. Kemudian untuk channel waveguide kira-kira 300 mikron, artinya kecil juga, lebih kecil dari optical fiber. Tetapi perpaduan material antara silikon dan silika ternyata memiliki minimum bending radius yang sangat-sangat kecil, yaitu sekitar 5
mikron. Sehingga di sini dapat kita katakan bahwa perpaduan material antara silika dan silikon ya ukurannya bisa sangat kecil, kemudian small minimum bonding juga. Oke, untuk yang kedua tentang minimize teknologi, ya, jadi seperti dikatakan sebelumnya, semangatnya orang ini itu membuat teknologi yang besar menjadi sesuatu yang kecil. Ya jawabannya dalam chip size begitu ya. Kalau misalkan optical fiber itu kan secara physically gitu terdiri dari core dan cladding, sehingga mungkin yang mirip karakteristiknya dengan optical fiber adalah channel wave gate karena dia juga ada core, kemudian ada cladding yang mengelilingi keseluruhan material tersebut. Kemudian kenapa sih kita memerlukan minimize teknologi begitu? Yang jelas kalau misalkan dalam ukuran chip kita tidak perlu setting alat, setting beberapa komponen, misalkan cermin, tidak perlu digoyang-goyang begitu agar pas gitu ya. Lalu apa yang terjadi ketika saya sebut di sini free space sebagai contoh, misalkan kita memiliki meja optik dengan berbagai komponen di atasnya seperti mirror dan sebagainya begitu ya. Bagaimana cara minimize teknologi dari keseluruhan tersebut? Ya mungkin ini akan kita bahas selanjutnya. Yang ketiga, ketika kita membandingkan media dari optical wavegate ini, kita dapat meninjau dari beberapa hal. Yang pertama, misalkan free space. Free space itu artinya udara kosong begitu ya. Ya degree of freedom-nya bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah gitu. Untuk slab wavegate sendiri itu hanya bergerak ya ke depan dan ke atas karena di samping-sampingnya tidak ada yang mengungkung. Kemudian channel wavegate ya hanya merambat di situ saja karena baik atas bawah ataupun kanan kirinya dia sebagai pembatas. Tetapi karakteristiknya di sini bahwa dalam free space katakanlah cahaya itu crossing atau bertumbukan begitu, tidak terjadi katakanlah losses atau interaksi begitu ya. Tetapi dalam channel wavegate hal itu akan terjadi. Kemudian kalau ditinjau dari size-nya jelas optical wavegate di free space itu ukurannya besar, tetapi slab wavegate dan channel wavegate sangat kecil. Sementara dari optical confinement juga sama. Artinya di sini slab wavegate memberikan peluang karena karakteristiknya sebagian seperti free space, sebagian seperti channel wavegate. Ya, oleh karena beberapa alasan tersebut, kami berusaha mengembangkan slab wavegate tersebut. Oke, jadi tujuannya apa yang dilakukan di sini adalah tentang miniaturization dan integrasi begitu ya. Jadi beberapa komponen diintegrasikan menjadi satu dalam sebuah chip. Tentu yang dilakukan adalah mendesain alat tersebut, kemudian melakukan karakterisasi. Ya, yang kedua adalah melakukan pengukuran dan analisa. Oke, untuk yang kedua ini tentang beberapa komponen dalam optical circuit. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa katakanlah saya memberi contoh beberapa komponen seperti lensa, cermin, ataupun half mirror atau cermin pemecah berkas begitu ya. Dalam large scale teknologi, maka biasanya katakanlah satu lensa berfungsi sebagai kolimator atau focusing. Kemudian mirror itu tentu fungsinya untuk merefleksikan, dan half mirror tentu saja fungsinya untuk membagi berkas. Ada sebagian ditransmisikan dan sebagian akan direfleksikan. Oke, terima kasih. Sehingga pertanyaannya, mungkinkah sistem yang sudah proven ini dikembangkan dalam sebuah chip atau dalam slab wavegate?
Ya, kita mempropos beberapa desain seperti berikut. Pertama, untuk lensa sendiri yang tadi fungsinya dikatakan sebagai kolimator atau focusing lens, maka dalam sebuah chip bisa dikembangkan dengan namanya taper design. Taper itu kalau Bapak Ibu tinjau itu seperti lorong Doraemon begitu. Jadi masuknya kecil, keluarnya besar, atau masuknya besar kemudian keluarnya kecil. Jadi input portnya itu kecil di sini. Kenapa kecil? Karena ini terhubung dengan channel wave. Kenapa terhubung dengan channel wave? Karena biasanya output dari laser itu tidak bisa langsung masuk ke slot wave. Kemudian untuk mirror yang sudah biasa dikembangkan untuk refleksi ini, ya dalam slot wave dibangun dari perbedaan dua material yang terjadi. Kalau di sini tadi bahan slot wave itu dari silikon, maka substrate-nya kita buat dari silika. Secara prinsipal dia mengikuti total internal reflection begitu ya. Jadi kita tahu kalau kita hitung-hitung itu ada critical angle dan sebagainya. Sepanjang sudut cahaya yang datang itu tidak lebih kecil dari critical angle, maka seluruh cahaya yang datang akan direfleksikan. Kemudian yang ketiga tentang half mirror atau cermin pemecah berkas. Lalu kita tahu bahwa apabila kita memiliki satu material tipis yang katakanlah cermin dengan transparansi tertentu, maka bagian cahaya akan diteruskan, ditransmisikan, dan sebagian lagi akan direfleksikan. Ya demikian pula dalam pengembangan slab gate, maka karena slab gate itu berbahan dasar silikon, maka kita coba sisihkan material lain dengan indeks refraktif yang lebih rendah, yaitu silika di sini, yaitu silikon dioksida. Dengan ketebalan tertentu, maka akan didapat fungsi seperti cermin pemecah berkas atau half mirror ini. Ya, yang ketiga tentang desain dan simulasi. Dalam slide wave tinjauannya adalah taper tadi sudah dijelaskan, reflective mirror juga sedikit sudah, kemudian pemecah berkas atau half mirror juga sudah, dan yang terakhir itu retroreflektor. Jadi retroreflektor itu pokoknya cahaya datang dari satu arah, kemudian terkena cermin, lalu dia akan balik lagi ke arah yang semula. Namun sebelum meninjau semuanya itu, ada baiknya kita harus menentukan beberapa parameter, khususnya karena ini mau simulasi dulu gitu ya. Jadi kita harus menentukan berapa sih ketebalan silikon yang pas untuk dapat dilewati cahaya agar tetap single mode ataupun parameter-parameter lainnya. Jadi di sini pertama kita menentukan tadi sudah material yang digunakan, maka kita akan dapatkan indeks refraktifnya. Kemudian dari nilai indeks refraktif tersebut kita dapat menghitung efektif indeks versus core thickness atau ketebalan yang dihasilkan. Efektif indeks itu semacam refraktif indeks di material yang dirasakan oleh cahaya yang melewatinya. Cahaya yang melewati dalam hal ini menggunakan panjang gelombang 1550 nanometer. Maka dari grafik ini bisa kita lihat bahwa untuk single mode condition artinya less than M equal 1 gitu ya, kira-kira di bawah 0,23 mikrometer. Tetapi kami ambil amannya kurang lebih kita menentukan bahwa part thickness yang digunakan adalah 0,21 mikrometer. Sehingga kalau part thickness-nya sudah kita tentukan, maka kita dapat menarik garis di sini efektif indeks yang akan kita gunakan dalam simulasi itu sekitar 2,83. Ya, perhitungan ini katakanlah secara teoritis juga demikian,
tapi percaya saja ini sudah jadi gitu. Jadi artinya kita sudah dapat thickness yang akan digunakan, sudah dapat effective index yang akan digunakan dalam simulasi. Oke, selanjutnya simulasi dilakukan menggunakan FDT di simulation software, dalam hal ini menggunakan numerical ya, terus kalkulasinya 2D, 2 dimensi, karena kalau 3D biasanya sangat lama begitu. Jadi efektif indeksnya sudah ditentukan 2,83 dan panjang gelombang yang digunakan adalah 1,55 mikrometer. Kemudian untuk polarisasi mode-nya kita menggunakan dua-duanya, PQ dan DE mode. Hingga di sini tadi D-nya sudah kita tentukan 0,21 mikrometer. Oke, yang pertama adalah tentang taper design. Jadi taper itu tadi sudah dijelaskan seperti lorong Doraemon begitu. Dan ada beberapa jenis taper. Yang paling simpel itu tentang linear taper. Jadi linear itu ya simpel saja seperti segitiga begini. Inputnya kecil, kemudian outputnya besar. Namun ada lagi taper yang lain yang seperti bergerigi, bergelombang, ataupun seperti kon. Ya miring begitulah ya. Kami mencoba mengaplikasikan yang sederhana dahulu, yaitu linear taper. Jadi input portnya kita sebut WO, kemudian panjang tapernya kita sebut LT, dan outputnya kita sebut WL. Ini sebelum masuk ke dalam slot wavegate, kita memerlukan ini untuk semacam focusing tadi. Jadi fungsinya di sini taper itu mengontrol divergent angle-nya itu biar tidak melebar saat cahaya memasuki slot wavegate. Jadi kalau kita ada buktinya ya semacam ini, apabila channel wavegate directly digabung dengan slot wavegate, maka bisa kita lihat di sini hasil simulasinya dia akan melebar, divergent angle-nya spreading begitu ya. Tetapi dengan penggunaan taper yang linear tadi yang sangat sederhana, bisa kita lihat di sini bahwa propagasi cahaya di dalam slot wavegate terlihat ya paralel atau lurus begitu. Artinya kalau ini bisa lurus mungkin bisa ditransmisikan dalam jarak tertentu. Gitu. Ini hasil simulasi yang kami lakukan. Kemudian apakah taper yang kita usulkan itu sudah optimal begitu? Maka kita mencoba menghitung otak-atik gitu. Kalau misalkan input portnya itu 0,4 ini mengacu pada lebar channel wavegate yang sudah ada dan biasanya karena lossisnya itu rendah, maka berapa sih panjang taper atau LT dan lebar WL atau output port ini yang optimal untuk sebuah desain taper? Maka kami coba menentukan dari FWHM-nya. Artinya kalau FWHM-nya semakin lebar, artinya divergent angle-nya juga melebar begitu. Kita ambil yang paling kecil. Ternyata ketika misalkan kita tentukan bahwa output portnya itu 10 mikron dengan panjang gelombang 1,55 mikrometer, setelah panjang taper 121 sekian, maka hampir tidak ada perubahan FWHM. Artinya kita akan melihat mengambil jarak taper yang paling pendek yang bisa digunakan, tapi fungsinya sudah bagus. Kemudian kalau misalkan kita menentukan tadi panjang taper yang digunakan adalah 125 dengan panjang gelombang yang digunakan juga sama 1,55 mikrometer, maka berapa sih output port yang optimal? Dalam hal ini ternyata WFM yang paling kecil adalah memang di 10 mikrometer, sehingga dari hasil simulasi tersebut kita dapat mengatakan bahwa yang paling optimal untuk linear taper itu pada panjang tapernya 125, kemudian output portnya itu 10 mikron.
Oke, kemudian karena tadi tapernya sudah jadi, panjang gelombangnya sudah ditentukan begitu, maka kita mencoba katakanlah di dalam sub bracket itu apakah ada loss atau tidak. Secara simulasi sederhana, jadi kita meletakkan dua monitor, power monitor, lalu kita mengkomparasikan antara kedua power tersebut, maka kita dapat losses. Kita sebut karena ini tidak ada rekayasa di dalamnya, maka kita sebut losses tersebut sebagai weighted loss. Ya, dapat kita katakan bahwa loss-nya sangat kecil, artinya atau hampir zero begitu. Artinya simulasi ini bagus begitulah ya. Oke. Kemudian desain yang kedua ini tentang mirror, reflected mirror tadi. Ya, secara sederhana mirror itu biasanya ya dibangun dari dua material yang indeks refraktifnya berbeda, tapi di sini kami mengusulkan menggunakan curved mirror atau ya yang desainnya agak melengkung begitu di sini. Tujuannya nantinya kalau misalkan hasil refleksinya yang cermin datar, maka terlihat agak melebar di sini, tetapi untuk yang curved mirror terlihat akan berkumpul ya seperti prinsip cermin cekung saja lah ya, sederhananya begitu. Jadi ini yang kita usulkan di dalam desain untuk mirrornya. Kemudian secara sederhana, kalau sudah ada desain, kita dapat mengukur apakah ada losses di sini secara simulasi. Jadi sederhananya kita masukkan sebagai input monitor power, kemudian output monitor power, maka akan kelihatan di sini mirror loss. Artinya karena dia refleksi di sini, apakah ada rugi-rugi atau tidak. Ya dapat dilihat juga bahwa hasilnya ya, kecil sekali lah ya, 0,011%. Artinya 99,89% itu terrefleksikan dengan baik setelah melewati mirror. Tetapi kadang juga kita penasaran kemana sih 0,011% itu gitu. Mungkin dalam pengukuran simulasi saya itu ada sedikit keliru atau hal lain. Maka pertama kami mencoba membuat panjang monitor yang berbeda-beda. Ternyata tidak terlalu banyak berpengaruh begitu. Artinya dengan panjang monitor yang sudah ditetapkan di awal sudah bisa menangkap semua cahaya yang lewat di tengah-tengahnya begitu. Atau berarti 0,011% itu leaking atau bocor ke material yang berbeda. Ya mungkin saja dalam simulasi ini mungkin kalau kita tinjau lebih detail, kalau kita pasang monitor di bawah dan di samping kanan ini, kita dapatkan kurang lebih 0,002% yang bocor. Mungkin ini karena ketidaksempurnaan desain, karena kalau kita lihat di sini agak bergurigi begitu ya. Oke, selanjutnya desain yang berikutnya adalah tentang Hawk mirror atau pemecah berkas, yang artinya sebagian cahaya akan direfleksikan dan sebagian lagi akan ditransmisikan. Prinsip kerjanya mengikuti Brustad Total Internal Reflection (FIR) begitu. Jadi ketika ada cahaya insiden light yang datang dalam material tertentu dengan ketebalan tertentu, maka dia akan terbagi, terrefleksikan dan transmisikan. Dan ternyata hot mirror ini sangat tergantung dari ketebalan material tersebut. Maka kita mencoba seberapa tebal sih atau seberapa tipis sih ketebalan hot mirror yang sesuai untuk 50-50 condition, artinya 50% ditransmisikan dan 50% direfleksikan. Kalau misalkan tebalnya itu 65 nanometer T-nya ini, maka kita bisa melihat di sini dari hasil simulasi sebagian besar cahaya yang datang ke dalam hot mirror akan ditransmisikan. Artinya dia terlalu tipis. Atau kalau misalkan tebalnya itu 150 nanometer, misalnya tebal kelihatan,
maka kita bisa melihat di sini sebagian cahaya akan direfleksikan. Kemudian untuk sesuatu 50-50 condition di sini yang pas seberapa sih gitu. Kita melakukan perhitungan semacam ini. Kalau misalkan yang sebelah kiri ini transmitted power, kemudian yang sebelah kanan itu reflected power, maka dari transmitted power kita tahu grafiknya dia akan menurun, kemudian dari reflected power dia akan naik, maka dia akan ketemu di suatu titik tertentu, dan itu kita bisa sebut sebagai setengah-setengah gitu ya. Jadi 50% condition transmittednya, reflectednya juga sama, sehingga di sini dapat kita lihat pengukuran dari PE mode dan TM mode yang biru dan oranye, sehingga untuk PE mode kurang lebih 110 nanometer untuk tebalnya yang pas, kemudian untuk TM mode 140 nanometer. Oke, dan yang keempat adalah retroreflektor. Seperti tadi sudah dijelaskan bahwa retroreflektor itu pokoknya ada cahaya datang dari arah tertentu, baliknya juga ke arah tertentu gitu. Ya, kita mencoba mengusulkan dengan corner cube seperti ini ya. Harapannya dia akan memantul balik lagi, atau datang dari sini juga dia akan balik lagi. Tapi seberapa efektif sih desain yang kita propose dengan corner cube ini? Ya, kita lihat hasil perhitungannya. Oh iya, ini mohon maaf, sebetulnya ini video Bapak Ibu sekalian. Kita membandingkan kalau misalnya kita menggunakan cermin datar ataupun dan corner cube. Sebetulnya karena source-nya ini tidak bisa dibuka, bisa kita lihat di sini kalau dengan cermin datar sebagian cahaya akan rotate gitu. Selain cahaya yang datang itu tegak lurus, artinya lebih kecil dari critical angle, juga yang balik itu selain ke arah semula dia nyebar kemana-mana lagi. Tetapi dengan corner cube ini cahaya yang datang juga bisa balik lagi sebagian besar. Mohon maaf videonya tidak bisa jalan. Oke, jadi ini adalah keseluruhan desain yang kami propose. Karena tadi secara simulasi mungkin mudah saja untuk menghitung berapa sih propagation loss, berapa sih waveguide loss, atau berapa sih mirror loss begitu. Tapi dalam eksperimental kita tidak bisa semudah itu untuk menentukan berapa sih mirror loss-nya dari suatu desain yang kita usulkan. Maka kita mencoba membuat beberapa variasi seperti ini. Misalkan tadi kita sudah menentukan taper yang optimal itu dengan ukuran sekian, kemudian mirrornya, jarak antar mirror itu tertentu. Kita harus membuat beberapa variasi jumlah mirror dan beberapa variasi jarak antar mirror untuk bisa menghitung nanti mirror loss dan waveguide loss-nya. Dan ini juga integrasi desain apabila misalkan untuk 4 cermin. Artinya kalau dengan desain yang tadi diusulkan, dia bisa memantul di sini, memantul di sini, dan bisa seberapa pun banyak cerminnya. Dan kita bisa lihat di sini, ya loss-nya bisa dikatakan sangat kecil gitu. Secara simulasi, artinya simulasinya sudah bagus sebetulnya. Oke, ini juga masih tentang integrated design. Tadi katakanlah kita punya corner cube 1 dan corner cube 2, di sini ada hot mirror. Maka sinar yang datang akan dikembalikan ke sini. Ini seperti mudahnya Michelson interferometer lah ya. Gitu, dalam sebuah chip. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, karena kami sendiri di Kanazawa University tidak bisa melakukan fabrikasi sendiri, maka kita order gitu ya. Yang pertama ya kita kerjasama dengan IME, Institute of Microelectronics di Singapura. Kemudian untuk desain kedua, karena kita tahu lah Singapura mungkin terlalu mahal begitu, kita coba fabrikasi di Shanghai Industrial Technology Research Institute di China. Maka setelah kita desain kita kirim, lalu difabrikasi dengan spek tertentu dan kita terima chipnya. Lalu
apa yang kita fabrikasi kurang lebih, karena untuk eksperimen itu seperti tadi dijelaskan tidak bisa menghitung secara langsung berapa besar mirror loss dan waveguide loss, maka kita membuat variasi seperti ini. Ada beberapa variasi panjang jarak antar mirror, kemudian ada variasi jumlah mirror. Dan ini juga masih banyak desain-desain yang lain di bawahnya sebetulnya. Kalau kita lihat hasilnya secara mikroskop, ya seperti ini, hampir katakanlah tidak ada cacat ya, tidak ada defect. Kemudian untuk desain kedua juga sudah berhasil kita buat dan sudah berhasil difabrikasi, ya isinya tentang tadi ada taper, ada half mirror, ada corner cube. Harapannya kita mencoba katakanlah membuat semacam interferometer sistem. Ya ini ada outputnya yang kita hitung seberapa besar cahayanya, ataupun ada outputnya yang kita buat dengan fotodetektor seperti ini. Ya jadi ukurannya tadi keseluruhan untuk chipnya kurang lebih 4 mm dan 2 mm. Jadi sangat kecil. Ini hasil foto yang sudah jadi, artinya bagus. Kalau Bapak Ibu melihat ini ada kotor-kotor, ya mungkin debu di chip lah ya, yang terlihat di mikroskop. Kemudian yang keempat adalah tentang eksperimental setupnya. Karena tadi chipnya katakanlah sudah diterima, maka kita lakukan pengukuran uji karakteristik. Apakah chipnya bekerja sesuai hipotesa di dalam simulasi atau tidak. Maka di sini kita menggunakan tunable semiconductor laser dengan panjang gelombang 1,55 mikrometer dan powernya kita buat 1 miliwatt. Artinya kita memberikan cahaya 1 miliwatt lewat sini, kemudian kita hitung outputnya dengan optical power meter, tersisa berapa power yang terukur. Berarti sisanya yang tidak terukur adalah terjadi losses di dalam sistem ini. Gitu. Ini di dalam sistem kita mencoba propose dengan fiber length seperti ini, karena kita tahu bahwa ukuran optical fiber single mode itu 10 micron, sangat kecil, sedangkan input port dari sebuah channel waveguide itu cuma 0,4 mikrometer, hingga terjadi perbedaan yang sangat kontras. Maka kita propose dengan fiber length seperti ini. Dan ini yang tidak menggunakan fiber lens, ya bisa kita lihat di fotonya. Kemudian bagaimana sih dalam eksperimental itu memberikan sumber cahaya yang TI saja atau TM saja gitu, polarisasinya. Sehingga kita propose dalam pengukuran ini ya kurang lebih seperti itu. Kita menggunakan quarter wavelet dan half wavelet. Jadi perpaduan antara keduanya bisa menghasilkan TI saja ataupun TM saja. Kemudian setelah outputnya itu sudah pasti TI saja atau TM saja, kita kunci dengan polarization maintenance fiber. Gitu. Sedangkan untuk outputnya kita mencoba menggunakan multimode fiber dengan pertimbangan ya karena ukurannya lebih besar, maka akan banyak cahaya yang ditangkap oleh optical power meter. Oke, kemudian yang kelima adalah hasil dan diskusi. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau misalkan dari desain tadi yang ada variasi jumlah mirror dan variasi jarak antar mirror, kita bisa klasifikasikan menjadi 3 seperti ini. Dalam klasifikasi ini 2 mirror, artinya beberapa yang jumlah mirrornya sama, tetapi jarak antar mirrornya berbeda, kita klasifikasikan dalam satu data. Kemudian ini juga sama, ini juga sama. Maka kita dapat plotting data seperti ini. Yang bawah itu waveguide length, artinya variasi jarak antar mirror di sini. 1 mm. Maka dari persamaan regresi linear ini, maka kita bisa tahu bahwa plotting ini atau di titik di mana tidak ada perbedaan waveguide length itu merupakan coupling loss.
gitu. Dan coupling loss ini nilainya sangat-sangat tinggi. Ya wajar saja karena perbedaan ukuran single mode fiber dengan channel wavegate gitu ya. Oke, sehingga kita dapat hitung di sini coupling loss yang terdeteksi kira-kira 21,3 dB untuk PE mode dan untuk PM mode 19,2 dB untuk PM mode. Ya, ini sebagai ilustrasi saja gambar kalau dua mirror itu berarti artinya ini cahaya datang dari sini, memantul di cermin pertama, kemudian memantul di cermin kedua dan lari ke output. Kalau misalkan 4 mirror, artinya cahaya datang dari arah kanan, datang ke cermin pertama, memantul, cermin kedua memantul, cermin ketiga memantul, keempat baru ke output dan sebagainya. Karena tadi coupling loss itu sudah terhitung, Bapak Ibu. Mohon maaf sebentar. Jadi karena ini coupling loss, maka sisanya ini dapat kita indikasikan sebagai loss yang lain. Dan ini kita hitung kembali. Gitu. Jadi perbedaan antara nilai ini, dan nilai ini begitu ya, menghasilkan grafik ini. Jadi ini ada variasi jumlah mirror yang tadi N, 2, 4, dan 6. Kemudian ini kita sebut katakanlah sebagai loss yang lain gitu ya. Maka akan menghasilkan 3 data ini. Maka dari 3 data ini kalau diplotting kita juga bisa menghasilkan persamaan regresi linear ini. Seperti kita tahu bahwa ini kan variasi jumlah mirror. Ketika tidak ada mirror, maka loss yang terjadi adalah wavegate loss, yaitu ini. Sehingga kalau ini wavegate loss, maka ini adalah sisanya mirror loss. Tapi mirror loss karena apa? Jadi kita nanti analisa lagi. Gitu. Jadi di sini dapat kita hitung bahwa wavegate loss secara eksperimental didapat 0,1 dB per milimeter untuk PE mode ataupun 0,09 dB per milimeter untuk PM mode. Kalau kita lihat untuk wavegate loss-nya baik PE ataupun PM itu equal gitu ya. Karena memang ya cuma lurus saja straight. Jadi kalau kita lebih perjelas dalam sistem ini, ternyata potensi loss-nya itu ada di beberapa titik, yaitu coupling loss di input, kemudian wavegate loss itu sepanjang slot wavegate, kemudian mirror loss itu ya sebanyak mirror yang dilewati. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah coupling loss antara sistem dan output port di sini. Seperti kita ketahui bahwa wavegate loss itu nilainya tergantung dari panjang yang dilewati. Misalkan tadi sudah kita hitung wavegate loss-nya 0,1 dB per milimeter, maka dia masih tergantung dari seberapa panjang jarak yang dilewati oleh cahaya tersebut dalam sistem. Maka kita bisa kalkulasikan bahwa total loss yang terjadi itu sebetulnya wavegate loss dikalikan panjang propagasi yang dilewati, kemudian ditambah coupling loss yang tadi sudah dihitung, dan kemudian ditambah mirror loss. Namun di sini mirror loss sendiri akan tergantung dari jumlah mirror yang terjadi dalam sebuah desain. Maka kita harus pisahkan berapa kira-kira nilai mirror loss yang murni. Gitu. Jadi karena tadi wavegate loss sudah didapat, coupling loss sudah didapat, maka sisanya adalah mirror loss. Tapi tadi seperti penjelasan sebelumnya, mirror loss itu masih dipengaruhi oleh banyaknya mirror dalam sebuah sistem. Di sini kita sebut sebagai mirror loss itu masih terpengaruh oleh banyaknya mirror. Namun datanya kita variasikan karena jarak antar mirrornya itu dari 50, 100, dan 200 mikrometer, datanya seperti ini. Ini sengaja kita paksakan di titik 0 to 0 ya, 0, 0. Dan ini banyak yang mungkin kurang setuju begitu, karena kita berasumsi bahwa
ini kan number of mirror atau jumlah mirror. Ketika tidak ada mirror, maka tidak ada loss gitu. Karena get loss dan coupling loss sudah dihitung sebelumnya. Sehingga kita dapatkan bahwa ini nilai mirror loss yang terjadi. Yang biru itu TI, yang merah itu TM. Tetapi ternyata mirror loss kok masih ada 3 gitu ya, masih tergantung dari jarak antar mirror gitu. 1, 2, 3. Bagaimana mendapatkan satunya? Ya caranya ya seperti ini tadi. Ternyata mirror loss itu bisa dipengaruhi oleh ya kita sebut sebagai coupling mirror begitu ya. Artinya cahaya yang masuk ke dalam mirror itu mungkin tidak semuanya direfleksikan ataupun mirror loss itu sendiri. Artinya ada yang bocor di dalam mirror secara eksperimen. Sehingga kita dapatkan mirror loss yang murni secara perhitungan demikian. Jadi kalau ini adalah waveguide length tadi 50, 100 dan 200 ada di titik ini. Kita plotting datanya kemudian dapat persamaan regresi linier. Artinya hal ini menunjukkan bahwa ini adalah murni mirror loss mungkin karena ketidaksempurnaan desain atau karena sesuatu hal lainnya, yaitu secara TI mode 0,011 dB per mirror, kemudian untuk TM mode 0,07 dB per mirror. Ya kurang lebih demikian Bapak Ibu, summary-nya ya hampir sama, cuma angka-angka saja ya. Jadi kita sudah bisa mendesain sesuatu di dalam waveguide dan melakukan analisis atau untuk memahami karakteristiknya. Ya ini perhitungan secara simulasi tadi hampir katakanlah bisa kecil semua gitu ya. Artinya simulasinya sudah bagus, kemudian ini eksperimental setup-nya juga tadi sudah dibacakan. Ya, kiranya demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Kembalikan ke admin. Ya, baik. Terima kasih Pak Wildan atas presentasinya yang cukup menariknya tentang desain waveguide tadi. Baik, ini Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan bisa dituliskan di chat. Sekarang kita masuki sesi tanya jawab kurang lebih 30 menit. Ini udah ada satu penanya melalui chat dari Pak Ahmad Ridwan. Pertama pertanyaannya, maaf pertanyaan awam, untuk mirror loss tadi ada perbedaan antara transverse elektrik dan transverse magnetic propagation, TI sama TM ya tadi. Apa makna fisik dari perbedaan tersebut? Boleh dijawab dulu satu pertanyaannya. Oke, yang pertama Bapak Ibu, jadi biasanya pengukuran itu kan umumnya menggunakan TI mode saja gitu ya. Kemudian kita mencoba melakukan pengukuran dengan mode yang lain, yaitu dengan TM mode. Ya ternyata kita dapatkan beberapa analisa. Jadi katakanlah seperti waveguide loss, itu nilainya hampir sama antara TI dan TM karena memang tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada perubahan mode dalam sebuah sistem. Tetapi untuk mirror loss, tadi kita lihat hasilnya di sini antara TI dan TM itu agak berbeda. Mungkin analisanya karena seperti ya S-polarization gitu ya, itu kan kalau misalkan cahaya lewat menabrak sesuatu mungkin akan terjadi perubahan polarisasi dan sebagainya, maka nilainya berbeda gitu. Tapi yang ingin kita capai ya kita pengen tahu aja kalau misalkan pengukuran dengan TM mode apa menghasilkan pengukuran yang sama dengan TI begitu. Baik, ini ada pertanyaan yang kedua dari Pak Ahmad Ridwan. Maaf kalau saya terlewat penjelasan dari Pak Wildan tadi. Kalau tidak salah, pandu gelombang yang dibangun dalam penelitian Pak Wildan ini dikhususkan pada satu panjang gelombang tertentu. Jika ya, Pak, istimewanya panjang gelombang tersebut? Oke, terima kasih. Jadi untuk panjang gelombang yang digunakan memang baru sebatas 1550 nanometer. Jadi seperti kita tahu ya secara komunikasi panjang gelombang ini sudah banyak digunakan karena mungkin lossisnya rendah dari sisi propagasinya begitu. Dan titik poinnya memang bukan di panjang gelombang yang digunakan tapi losses dalam sistem pada hal ini. Tetapi ada sebuah penelitian lain yang kami lakukan di sana sebetulnya itu membuat
spot size converter, artinya kita berusaha memasukkan cahaya yang dari optical fiber itu sebanyak mungkin ke dalam waveguide, dan itu kita membuat semacam variasi panjang gelombang yang digunakan sebetulnya, tapi memang itu topik lain, jadi tidak saya sampaikan. Ya begitu. Ya, terima kasih. Berarti tadi Ya. sedikit menambahkan, kalau ada banyak panjang gelombang yang berbeda begitu, apakah nanti akan sama tadi propagasinya? Kan tentu beda. Nah, desain materialnya Oke, bagaimana? betul. Jadi secara dari awal tadi kita melakukan pengukuran secara simulasi kan harus menentukan eh, core thickness begitu ya. Itu juga harus menentukan panjang gelombang yang digunakan. Kalau panjang gelombang yang digunakan berbeda, maka otomatis desainnya juga berbeda pula, Pak. Ya, Oh, jadi dari segi core thickness-nya ataupun dari effective index yang digunakan dalam simulasi. ya jadi nanti sebelum dipropagasi harus panjang gelombangnya harus tertentu gitu ya, Pak? Iya, Oke. betul. Jadi kita tentukan di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang mengikuti kolokium ini dari live FB, bisa jika ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar. Ini ada penanya lagi dari Bu Mevina. Pertanyaannya, untuk waveguide-nya single mode atau multi mode ya tadi. Lalu karena tadi inputnya menggunakan single mode dan outputnya multi mode, apakah berbeda jika outputnya menggunakan fiber single mode juga? Oke. Ya, terima kasih Bu Mevina. Jadi penggunaan multimode tadi digunakan untuk mengurangi coupling loss di output port gitu, di akhir gitu ya. Jadi kita menggunakan multimode hanya untuk karena ukurannya lebih lebar, lebih besar, maka harapannya kalau cahaya yang keluar itu kan antara optical fiber dan waveguide itu kan tidak bisa berdempetan, berhimpit begitu ya. Artinya ada ruang kosong sendiri di situ. Kalau misalkan cahaya keluar, berarti mungkin ada yang bocor dan sebagainya. Kalau misalkan penampang optical fibernya itu lebar, harapannya semakin banyak cahaya yang tertangkap gitu. Jadi ini salah satu mengakali menurunkan coupling loss dalam sistem ini. Tapi memang inputnya single mode. Kalau misalkan outputnya menggunakan single mode, iya, tentunya berbeda. Nilainya pasti lebih kecil karena cahaya yang terbuang juga menjadi semakin banyak begitu. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan baru. Sambil menunggu, mungkin pertanyaan dari saya. Tadi di desain ini kan desainnya 2 dimensi, betul Pak William? Nah, dalam eksperimen Betul. materialnya 2 dimensi juga atau 3 dimensi? Oh iya. Ya kalau material yang sudah difabrikasi pastinya 3 dimensi ya Pak. Ya, berarti Jadi berarti waveguide-nya juga 3 dimensi tuh. iya, betul. Ya sebetulnya kami mau melakukan pengukuran simulasi juga salah satunya ada yang 3 dimensi juga. Tapi memang itu karena tadi kendalanya bisa runningnya lama sekali. Jadi untuk memudahkan perhitungan kurang lebih pada saat awal ya pakai 2 dimensi dulu. Oh gitu. Tadi kalau saya Begitu. tidak salah, perhitungannya menggunakan software FDTD ya, yang Finite Difference Time Domain gitu. Nah, untuk softwarenya Iya, sendiri nih apakah gratis gitu atau berbayar di iya. Selama saya di sana sih berbayar Pak ya. oh berbayar. Tapi katanya pusat penelitian fisika juga punya. Oh begitu. Begitu. Sehingga mungkin kedepannya saya masih bisa main-main lah dengan simulasi ini. Gitu. Memang kalau membuat software sendiri kan tadi perhitungannya sudah ada begitu. Apakah cukup reliable gitu untuk dilakukan? Kalau misal tadi Yang perumusannya kita sudah punya begitu, kita develop sendiri sendiri begitu, apakah bisa ya, mungkin dilakukan? ya.
Terima kasih Pak. Jadi FDT di simulation software sebetulnya ada yang free, ada yang berbayar begitu. Tapi karena kita milih numerical itu karena visualisasinya itu lebih mudah. Jadi tinggal kita membuat kotak lalu ditempel begitu. Jadi tidak seperti programming mengetik banyak begitu ya. Jadi nah, tetapi kelemahannya ini lebih berbayar begitu. Tetapi untuk kalau misalkan untuk coba-coba FDTD yang free juga ada beberapa begitu. Ya untuk dikembangkan ke dalam situ ya saya kira bukan Oh gitu. bukan core-nya saya sih. Iya, iya. Baik, ini ada penanya lagi dari Pak Ahmad Ridwan. Maaf tanya lagi, adakah material selain silikon ataupun oxide silikon yang direkomendasikan untuk waveguide dengan kualitas yang sama? Parameternya tadi tampaknya sesimpel indeks bias dan core thickness saja ya. Ada software bernama MEEP yang gratisan. Mohon Ya, klarifikasi. oke terima kasih. Jadi pengalaman saya sebelum menggunakan Lumerical itu juga menggunakan MIP, MEEP MEEP, tadi oh Pak. gitu ya. Tetapi MEEP. ya hanya untuk menghitung power output power monitor itu kita agak kesulitan gitu ya. Karena itu ya selain gambar nanti di plotting lalu kita hitung jaraknya baru kita hitung sendiri pakai Excel. Artinya beberapa kali kerja gitu. Seperti itu. Jadi kami putuskan menggunakan software yang lain lebih simpel, secara visual lebih enak dan hasilnya juga lebih bagus secara tampilan. Kemudian untuk material yang digunakan memang ya saya kira sih tinggal kalau misalkan yang dicari adalah optical confinement factor ataupun refractive index kontrasnya berbeda, maka tinggal cari dua material yang refractive indexnya berbeda, lalu kita hitung kira-kira seberapa dia mengkungkung cahaya yang akan lewat tersebut. Jadi materialnya sebetulnya bisa apa aja, gitu. Material Tapi bisa dengan apa aja? pertimbangan iya yang sudah banyak digunakan orang itu kan biasanya silikon atau yang sudah banyak digunakan untuk website lain itu menggunakan silikon dioksida atau silika gitu. Tadi kalau materialnya bisa apa aja, mungkin bisa disebutkan kelebihan dari material silikon dan silika begitu. Ya kalau Kenapa orang silikon banyak sih menggunakan ini? Kenapa? oh ya ya kalau pertama mungkin murah kali ya Pak karena Murah. sudah banyak gitu terdapat publikasinya sudah lebih gampang, pemurnian silikon dari silika juga sudah gampang gitu. Artinya mungkin teknologi ini jadi murah kalau dikembangkan juga ya berhubungan dengan cost lah ya. Oke. Ini Pak Wildan mungkin ada komentar dari segi integrasi ke device lain begitu? Iya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu tanya tentang integrasi tadi, saya pikir tadi katakanlah untuk aplikasi gitu ya Pak. Ya. Tadinya saya pikir mungkin dengan perpaduan antara mirror, hub mirror, atau reflektor tadi kita bisa membuat sebuah sistem eh, katakanlah Michelson interferometer dalam sebuah chip. Tapi ternyata ada yang lebih revolusioner dari itu, ya semacam kalau misalkan di internet security itu optical encryption system ya kalau nggak salah, tetapi yang dari segi hardware-nya. Jadi kita perlu beberapa peralatan optik yang banyak untuk mengenkripsi data yang lewat gitu, dan itu belum banyak dikembangkan setahu saya. Dan kalau misalkan sistem yang besar itu bisa diminimize dalam sebuah chip, ini tentu luar biasa begitu Pak. Oh gitu. Jadi masih ada potensi untuk pengembangannya ya. Iya. Selain tadi. Baik, ini ada satu penanya dari komentar di live FB dari Pak Tresno Santoso. Mohon maaf Pak Wildan, dari simulasi sampai fabrikasi perlu waktu berapa lama kah? Juga untuk pengukurannya, terima kasih sharingnya. Oh iya, terima kasih Bapak. Jadi pengalaman saya selama 3 tahun di sana baru berhasil membuat 2 desain yang difabrikasi gitu.
Ya. Tetapi untuk simulasi sendiri sih sebenarnya bisa kapan saja karena sekali running paling 1 hari selesai gitu. 1 titik 1 data. Artinya kalau kita kalikan kita punya banyak waktu ya bisa banyak data. Mungkin Pak Wildan bisa dijelaskan sedikit tadi dari 2 model yang telah difabrikasi itu tujuannya untuk apa gitu masing-masing model itu? Oh iya, oke. Dari sini ya Pak. Ya. Pertama, kita pengen mengetahui karakteristik subject itu sendiri dan mirror, karakteristik dari mirrornya. Jadi kalau misalnya kita mendesain sebuah mirror, kira-kira ada loss atau tidak sih dalam mirror tersebut gitu. Itu untuk desain pertama. Tetapi karena secara eksperimental kita tidak mungkin mendapatkan nilai secara langsung, maka kita harus membuat variasi seperti ini. Itu untuk desain pertama. Jadi isinya di desain ini cuma cuma slug dan mirror saja. Oh, itu untuk testing ya, Kemudian ya Pak ya. iya betul. Oke. Yang desain kedua ini ya ini berisi lebih sedikit kompleks. Tadi ada hard mirror yang sudah disimulasikan. Lalu kita menggunakan corner cube untuk memantulkan kembali ke titik semula begitu. Jadi harapannya ya mungkin seperti ini akan menjadi interferometry system lah ya, begitu Pak. Baik, mungkin kedepannya di fisika LIPI sendiri prospek pengembangan dari model tersebut ke mana Pak? Apakah ada punya gambaran atau Oke, prospek yang kedepannya? pertama Ya. sebetulnya, jadi sebetulnya eh, kita masih punya masalah di coupling loss tadi Pak. Coupling loss itu kan masih sangat besar gitu ya. Terus sehingga kita berusaha membuat berbagai desain yang namanya spot size converter. Jadi memasukkan saya sebanyak mungkin ke dalam sistem swab tersebut. Ya ada yang menggunakan grating, ada yang menggunakan ya semacam taper lagi dan sebagainya. Mungkin itu masih bisa dikembangkan di sistem itu, sehingga harapannya nanti keseluruhan sistem bisa bagus lah ya, lossnya kecil semua. Itu yang pertama. Ya harapan kedepannya jauh, ya mungkin kalau misalkan yang tadi sudah diceritakan bisa mengarah ke hal ini ya bonus gitu Pak. Karena ini ukurannya sangat kecil gitu ya. Oke, nih Pak Wildan ada satu penanya lagi dari Bu Yuli Herbandi. Pak Wildan, fabrikasinya apakah bisa dilakukan dengan laser micro machining? Ya, secara spesifikasi saya tidak paham fabrikasinya karena waktu itu di luar, tetapi sepertinya dari beberapa referensi mengatakan bisa, Pak. Oh, bisa Ibu Lili. Bapak Ibu sekalian, jika ingin bertanya langsung begitu bisa uh, menulis dulu di komen chat. Setelah dipersilahkan uh, bisa menanya langsung dengan Pak Wildan melalui suara. Kita masih cukup banyak waktu. Baik, ini Pak Ahmad Ridwan menanya lagi kalau bisa membuat half mirror yang bagus, sepertinya bisa untuk percobaan fisika kuantum, misalnya single phonon Metz-Zehnder interferometer. Begitu Pak? Iya, bisa saja, Pak. Insya Allah. Dengan desain. Tadi parameternya kalau half mirror kan cuma ketebalan saja, jenis material, dan katakanlah ya rata atau tidaknya permukaan untuk half mirrornya. Gitu. Ya bisa saja dikembangkan itu, tapi ya mungkin teknisnya bisa nanti diskusi lebih lanjut. Iya. Oke, baik.
Terima kasih Pak Wildan. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih Pak Wildan, kita beri aplaus. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam kolokium fisika daring hari ini. Insya Allah kita akan menyajikan secara rutin ya setiap Selasa pukul 10.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat, dan akan menghadirkan pembicara baik dari internal maupun eksternal fisika LIPI, dan topiknya juga beragam. Jadi untuk info lebih lanjut bisa mengikuti Facebooknya di Fisikal LIPI. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wildan. Ya, sama-sama Pak. Ya.